Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya Ahmad Taufik Nur Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen dari SMK Negeri 1 Ambal. Adapun pengajar praktik saya adalah Bapak Aris Margono dan fasilitator Ibu Iin Farika. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya laksanakan yaitu pertama latar belakang. Yang mendasari saya merancang tindakan ini adalah agar bisa bersama-sama memahami budaya positif dan bagaimana menerapkan budaya positif di ruang kelas dan sekolah. Tujuan dampak pada murid yang ingin saya lihat dari rancangan tindakan ini adalah murid merasa memiliki karakter yang lebih kuat walaupun baru saja melakukan kesalahan. Tolok ukur tindakan ini dapat terlaksana dengan baik adalah semua unsur sekolah memahami budaya positif dan siap melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun lini masa yang akan saya jalankan adalah yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, merancang kegiatan diseminasi materi 1.4 terkait budaya positif. Yang ketiga, menyiapkan rangkuman materi budaya positif. Yang keempat, menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk bukti kegiatan aksi nyata berupa undangan, daftar hadir, dan form notulen kegiatan. Yang kelima, mendiseminasikan materi budaya positif dan direkam video. Yang keenam, mengukur keberhasilan pemahaman guru terkait budaya positif. Yang ketujuh, melaporkan kegiatan kepada kepala sekolah dan juga LMS guru penggerak. Dukungan yang saya harapkan adalah satu, dukungan moral berupa restu dan izin dari kepala sekolah. Yang kedua adalah dukungan administratif berupa undangan, daftar hadir, notulen kegiatan, ringkasan materi, dan presentasi. Dukungan teknis berupa ruang, LCD proyektor, pengeras suara, perekam video, komputer, pointer, dan ATK. Ini adalah surat undangan. Pelaksanaan diseminasi. Matamu saatnya meraih
Bapak dan Ibu, perkenankan saya untuk memulai acara pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ambal, Bapak Arif Sugiarto Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Yang saya hormati rekan-rekan guru di lingkungan SMK Negeri 1 Ambal. Pertama dan yang paling utama, marilah kita menjadikan puja dan syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan karunia taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama di sini untuk melaksanakan diseminasi dengan materi adalah budaya positif. Salawat serta salam adalah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang bisa mendapatkan syafaat dan diambil kiamat. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, perkenankan untuk acara pada siang hari ini yang pertama adalah dengan pembukaan. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk yang beragama lain, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar agenda kita pada siang hari ini. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala SMK Negeri 1 Ambal kepada Bapak Arif Sugiarto Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Apunten suaranya agak serak-serak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati sebagai narasumber untuk diseminasi tugas dari guru penggerak Bapak Ahmad Taufik Hidayat, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang saya hormati seluruh manajemen SMK Negeri 1 Ambal, yang kami hormati Bapak Ibu guru. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti diseminasi salah satu materi yang merupakan materi wajib yang diterima oleh peserta pelatihan guru penggerak. Dari salah satu materi wajib yang diterima itu harus didiseminasikan. Dalam hal ini Bapak Ahmad Taufik Hidayat memilih materi adalah budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kalau sudah bicara budaya itu kembali ke kebiasaan kita, itu tradisi atau adat istiadat keseharian yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Dan ada kata-kata positif di sini, tentunya semuanya bersatu, ya. Penanganannya positif, pemikirannya positif, ya, pemecahannya juga positif, semuanya serba positif. Kalau sudah ada budaya positif berarti hal-hal kebiasaan yang dilaksanakan secara positif. Tentunya di sini banyak hal karena perkembangan zaman itu tidak lepas daripada teknologi, ya.
ya terus menerus juga ada kemajuan, tentunya ini juga bisa disikapi menjadi suatu budaya, tapi nanti budaya yang positif. Dan juga dalam penanganan anak siswa, kaitannya ini dengan pembelajaran, juga kita selalu berorientasi pada solusi, yaitu solusi yang positif. Solusi yang positif itu berarti dikembalikan anak itu sebagai objek, ya, yang tentunya perlunya adanya bukan kita memvonis anak segala sesuatu tentang masalah itu anak divonis itu bersalah, tapi kita berpikir positif atau berbudaya positif bahwasanya semuanya itu kenapa anak berbuat semacam itu dikembalikan kepada diri kita sebagai seorang pendidik. Jadi semacam itu. Anak rame, anak pergi keluar jajan, anak main-main di luar. Ini kalau positifnya kita, dan ini berarti kita belum masih maksimal. Namanya anak, usianya mereka kan usianya memang anak lagi berkembang, lagi senang, kan gitu. Tidak ada yang memperhatikan, maka saling perhatian. Nah, maksudnya di sini yang mungkin ke arah sana, artinya kita selalu gaungkan atau kita lestarikan ya budaya positif. Segala sesuatunya dalam pemecahan masalah tentunya kita berpikiran yang positif. Ini dikembalikan kepada diri kita, karena bagaimanapun siswa adalah tugas tanggung jawab kita sama orang tua juga masyarakat. Karena ini di sekolah, maka tanggung jawab kita. Oke, monggo nanti Pak Taufik seputar tentang budaya positif yang lebih luas, ya, menurut expert, ahli dan sebagainya. Tentunya kita akan belajar bersama-sama, dan ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan sebagai pembuka kali ini, sekali lagi dalam rangka budaya positif, mari apa yang sudah kita sepakati bersama-sama, sudah kita bangun bersama-sama, adanya yang budaya positif, di situ mari kita bareng-bareng, ya. Jadi sekali lagi harus ada kolaborasi, kerjasama antara guru satu dan guru yang lain. Kita nggak bisa bergerak sendiri-sendiri. Ini sebagai contoh, mohon maaf Pak Taufik, teman-teman semuanya. Ini diharapkan nanti Pak Wakatur ya kolaborasi dengan siswaan. Ya, ini juga nanti bagian dari ketenagaan. Ini ada 2 minggu terakhir ini yang menjadi titik anak-anak untuk membuka lembaran baru di semester genap. Kita tutup hal yang baik, karena ini pembelajaran tinggal 2 pekan lagi ya Pak, 2 sampai 3 pekan ya Pak. Antara itu ya Pak. Ini mari yang 2 atau 3 pekan ini kita tutup dengan budaya yang positif. Kemarin Bu Wakasis, Pak, ini bisa nggak ya Pak? Ya, dikomunikasikan dengan Pak Kakur. Karena selama ini ternyata kita amati piket itu, piketnya aja, ya, dibagi guru-gurunya. Akan tetapi ternyata piket sistem blok sama piket bukan sistem blok lain. Sehingga harapannya ini dalam rangka budaya positif, mohon nanti bersamanya antara Pak Katur dengan Pak Kasis untuk membuat piket guru lagi Pak, yang besok blok minggu depan itu ngajar full untuk tindak piket.
Tapi yang tidak jatah blok untuk piket. Mari kita kawal 2 minggu ini atau 2 pekan atau 3 pekan ini menjadi budaya yang positif untuk anak-anak, karena ini sebagai endingnya semester gasal untuk menyambut semester genap. Ini akan, saya kira akan berdampak baik. Tapi kalau ini dibiarkan, ya kayak gitu, nanti anaknya kesannya akan, nah ini aja biasa, banyak kosong, gitu kan? Ini terus yang piket dia menjalankan piket yang jelas, yang nggak lupa piket itu kajian tombol untuk pergantian pelajaran kan gitu. Di manakala guru ini kosong, guru ini sedang sakit, cuti atau hal-hal dan sebagainya, kadang-kadang di kelasnya tidak ditengok, kayak gitu ya. Ini katanya memang berbagai alasan yang bisa dapat diterima. Sehingga untuk besok mari kita kondisikan bersama-sama budaya positif. Besok mulai hari Senin yang ngajar full berarti tidak masuk piket. Yang pas tidak kebetulan mengajar sistem blok, mereka piket full untuk mengawal anak-anak. Ya mohon maaf karena kondisi sekarang ini adalah pancaroba, ya banyak yang kurang sehat, ya sakit, ya dan sebagainya. Mari kita kawal bersama-sama sehingga tidak ada siswa, ya yang Bapak Ibu guru begitu ngoprek-ngoprek dari luar, ternyata ada tanggapan dari masyarakat luar. Bu, gampang Bu, rasa gampang Bu. Pelajarannya aja akeh kosongnya Bu. Lah ini karena banyak kosongnya sehingga peluang anak, ya ini namanya anak kita. Kita berikan positif budaya positif. Ya, ini berarti kembali ke kita. Insya Allah bisa Pak Rasulullah nih untuk yang minggu depan sudah berlaku ya Pak. Sudah berlaku ya. Artinya ketika minggu ini praktek berarti ada 3 guru teori yang piket ya. Harusnya bisa. Iya, seharusnya bisa dan tidak ada alasan lagi bahwasanya saya piket pas ajar full gitu kan. Ya mudah-mudahan. Ya terima kasih Pak Rasul. Bisa kan? Gitu kan? Mari Bapak Ibu kita kawal bersama-sama. Ada guru piket berapa gitu kan? Setiap awal mohon dicek ke ruangan awal. Nih mohon Pak Afif karena ini budaya positif. Bandung Bondowoso Pak. Speaker posisinya di mana yang kabel nyampe. Sehingga Indonesia Raya besok sudah dialunkan, sudah dipasang di mana, pakai toalan gitu kan. Kalau memang perlu, kalau ke belakang, saya kira masih agak zamannya panjang karena narik kabel terlalu jauh kan gitu ya. Mau tahu di mana terserah Bapak, Pak Taufik yang jelas bisa terdengar semuanya. Besok hari Senin sudah ada bunyi Indonesia Raya yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Terus menurut surat Pak Bu Adik yang surat bahwasanya Senin berarti dengan hari apa ya Bu? Pas waktu istirahat ada waktu apa? Selasa Kamis, Rabu Jumat. Selasa Kamis itu Indonesia Raya, terus Pancasila ya diperdengarkan pada saat jam 10 sampai gitu. Oke, akan tapi karena kita sudah terbiasa yang pagi, oke, yang pagi itu kan biasa udah Indonesia Raya, sekira nggak perlu ya kalau memang pas istirahatnya Pancasila ya di Pancasila nggak apa-apa. Ya, diperdengarkan ya Pancasila begitu. Profil mengajar lagunya. Oh gitu. Bacaan Pancasila. Iya yang direkam suaranya Bu Septi yang bagus atau Dwi Septi yang merdu kayak gitu ya. Nanti didengarkan kan gitu. Itu Bapak Ibu, mari kita dukung budaya positif ini. Untuk lebih jelasnya apa itu budaya positif, mari kita luangkan waktu sejenak untuk
mengerti tentang lebih dalam lagi budaya positif. Sekali lagi terima kasih Pak Taufik, dan kita aplaus dulu kepada Pak Taufik. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang berhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ambal, Bapak Arif Sugianto, Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Yang saya hormati Bapak Ibu guru di lingkungan SMK Negeri 1 Ambal. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan kepada saya, dan juga waktu yang diserahkan kesibukan Bapak dan Ibu semuanya untuk kita belajar bersama dari hasil apa yang sudah saya pelajari kemarin di program Guru Penggerak Pendidikan Guru Penggerak di modul 1. Nah, salah satu kewajiban saya di sini adalah untuk bisa mendiseminasikan, untuk bisa di-upload di LMS Learning Management Systemnya Guru Penggerak. Dan ini Bapak dan Ibu juga nanti kalau Bapak dan Ibu mengerjakan di platform Merdeka Mengajar terkait dengan disiplin positif, ini bisa dijadikan sebagai salah satu yang bisa diunggah dalam aksi nyata. Karena kalau tidak salah ini kewajiban kita semuanya untuk bisa mengisi di platform Merdeka Mengajar. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan terkait dengan apa yang sudah saya pelajari kemarin. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan apa yang sudah kemarin saya pelajari dan untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Taufik Nur Hidayat, berbeda, nggak ada SPD-nya, alhamdulillah. Ya, sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen dari SMK Negeri 1 Ambal. Ya, di sini saya bukan menggurui Bapak dan Ibu, saya hanya mencoba untuk kita bersama-sama berpikir terkait dengan apa sih budaya positif, bahwa penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah dengan menjalankan posisi control manager menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Saya yakin Bapak dan Ibu yang sebagian sudah sampai ke disiplin positif, karena SMK Negeri 1 Ambal PNM kemarin sudah ada yang sampai penuh Pak. Oke, luar biasa, apresiasi yang luar biasa buat rekan guru di SMK Negeri 1 Ambal yang sudah mengisi platform Merdeka Mengajar. Saya yakin sudah sampai ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tapi pada kesempatan kali ini, sebelum kita sampai ke segitiga restitusi, marilah kita bersama-sama untuk belajar sampai bagaimana segitiga restitusi itu dicanangkan dan juga bagaimana untuk diterapkan. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif. Yang kedua yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah terkait dengan kebutuhan manusia. Yang keempat adalah terkait dengan posisi kontrol. Ini khususnya posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang kelima adalah terkait dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas demonstrasi kontekstual dengan tema pendidikan yang berpusat pada murid. Saya Ahmad Taufik Nur Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Ambal Kabupaten Kebumen. Saya akan membawakan puisi dengan judul Kau adalah Merdeka. Masihkah kita bertanya, atau mungkin kita juga lupa tentang di mana kita berada, sehingga kita lena mengamalkan filosofi mulia yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah sebuah kebutuhan, bukanlah sebuah keterpaksaan yang mengatasnamakan sebagai sebuah persamaan. Bukankah kita percaya bahwa anak terlahir dalam kodrat yang berbeda, membawa bakat dan minat yang tidak mungkin sama? Tapi mengapa kita ajak mereka ke dalam satu buah dogma?
Bukankah kita percaya belajar harusnya membawa harapan? Bukan pernak-pernik ancaman. Belajar yang diibaratkan dengan taman, belajar penuh kebahagiaan. Mendidik anak sesuai kodratnya, mencari bahagia yang setinggi-tingginya, berlandaskan budi dan pekerti mulia. Andaikan anak tersemai sebagai padi, maka jadikanlah ia padi. Dengan ilmu merawat padi, bukan kita jadikan ia menjadi pribadi yang tumbuh selain sebagai padi. Janganlah kau anggap anak terlahir sebagai sebuah kertas tanpa isi. Ia adalah kertas yang sudah penuh tulisan yang harus kita baca dengan hati-hati, lalu kita tebalkan kodratnya dengan laku budi pekerti. Marilah kita muliakan anak kita, menjalankan kodratnya baik alam maupun zamannya, sehingga ia merasakan belajar merdeka. Nun jauh di sana, kulihat secercah cahaya, harapan bahwa mereka mengenyam belajar yang merdeka, menjalankan kita sebagai profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ahmad Taufik Nur Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Ambal, Kabupaten Kebumen. Saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.1 perubahan pembelajaran berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini akan saya laksanakan dengan langkah-langkah. Yang pertama, saya akan konsultasikan terkait dengan program ini dengan kepala sekolah. Yang selanjutnya adalah nanti kita akan membuat fokus group discussion di tingkat program keahlian, dan nanti akan melakukan perubahan pembelajaran sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara pribadi dan juga secara institusi, saya mohon izin dari Bapak. Ya, monggo Pak Taufik, karena itu program dari bergerak sehingga melaksanakan mudah-mudahan dengan FGD itu akan membuat perubahan dari teman-teman yang ada dan akan memotivasi teman-teman untuk ikut serta, dan yang jelas endingnya adalah bermanfaat bagi anak didik kita. Oke, kami izinkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih banyak. Ya. yang kita sesuaikan lalu kita lakukan matanya juga harus sama dan tidak sistematis, sehingga kalau kita perlu itu nyari
Pak Syukur dan guru-guru kamu di sini dan juga kepala sekolah menerima kami dengan baik. Juga pengalaman yang lain bisa bertemu orang-orang baru seperti murid-murid kelas 1 sampai kelas 3 dari jurusan TO sama bisnis jaring dan pemasaran dan kuliner. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi selama ini di SMK Negeri 1 Ambal saya berpartner dengan Pak Taufik kebetulan mengajar mata pelajaran yang sama di PKR Teknik Kendaraan Ringan, dan tahun ini juga masih dalam satu tim, memang kelasnya beda dan kami masih dalam pelajaran yang sama. Jadi selalu bersama, bisa dibilang selalu sharing tentang pembelajaran, tentang kelas dan lain-lain, tentang pengelolaan siswa. Jadi selama yang pengalaman saya bersama Pak Taufik luar biasa, dari sisi apapun. Jadi beliaunya luar biasa hebat dalam hal penguasaan materi, pengelolaan kelas, kemudian pengelolaan sumber belajar. Juga saya harus masih belajar banyak dari beliaunya. Jadi saya harapkan juga saya masih terus ingin berpartner dengan beliaunya. Terima kasih. Terima kasih. Salam dan bahagia. Disiplin positif yang pertama yang akan kita pelajari adalah kita ke arah perubahan paradigma terlebih dahulu. Di sini mendasarkan teori pada William Glasser dan juga Diane Gosset terkait dengan kontrol pada diri sendiri. Bapak dan Ibu, monggo coba Bapak dan Ibu saya minta untuk mencoba mengepalkan tangan Bapak dan Ibu. Oke, ya terima kasih. Anggap bahwa di kepalan tangan Bapak dan Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat Bapak dan Ibu semuanya. Nah, sekarang bolehkah saya bertanya, kalau kita sudah mengepalkan tangan seperti ini, bisakah, mohon maaf, Bapak Kepala Sekolah, ayo buka. Padahal kita punya keyakinan ini adalah hak kita, ini adalah milik kita yang harus kita jaga. Kira-kira Bapak dan Ibu akan buka atau tidak? Tidak ya. Jadi di sini kita merubah paradigma bahwa permasalahan apapun, kita jalani sebagai guru, maka permasalahan yang terbesar kita adalah menghadapi bagaimana menuntun kodrat murid agar bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini bahwa posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah mutlak. Nah, ketika ada permasalahan yang terkait dengan murid, maka di sini permasalahan itu bukan berasal dari murid. Anggap saja seperti itu. Permasalahan itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Karena sudah menjadi kewajiban dan tugas kita untuk mengetahui dan juga bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh murid. Jadi permasalahan murid adalah permasalahan kita sebagai seorang guru. Yang berikutnya kita akan belajar tentang makna disiplin. Kalau selama ini kita memaknai disiplin adalah sebuah kepatuhan terhadap aturan, ya Bapak Ibu. Kepatuhan terhadap aturan, terus bagaimana kita bisa melaksanakan ketepatan waktu, ketepatan jadwal, ketepatan yang sekiranya adalah ketepatan. Padahal dari ini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala sesuatu terkait dengan kedisiplinan itu adalah dimulai dari diri sendiri. Bagaimana cara kita mengungkap yang ada pada diri sendiri, ya, bahwa kedisiplinan itu adalah bagaimana menumbuhkan apa yang ada pada diri murid untuk bisa menerapkan apa yang sudah mereka percayai. Itu adalah bagaimana terkait dengan disiplin kedepannya. Jadi kalau kita ingin menanamkan sebuah kedisiplinan, maka kedisiplinan itu harusnya ditanamkan dari dalam, bukan dari luar. Karena segala sesuatu yang berasal dari luar secara eksternal itu kesannya adalah yang pertama terpaksa dan yang kedua itu adalah bersifat tidak lama. Kalaupun lama membekas, yang membekas itu adalah luka. Ya Mas itu. Ya.
Oke. Yang ketiga adalah kita akan belajar tentang nilai kebajikan universal. Jadi selama ini sebagai umat yang beragama, kita pasti yakin bahwa kebenaran itu adalah milik Tuhan, gitu Bapak dan Ibu. Dan di sini juga kita meyakini bahwa banyak hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, tetapi kita yakin itu ada. Dan itu adalah sesuatu yang dinamakan dengan nilai keyakinan. Ada beberapa aspek nilai keyakinan yang diyakini. Yang pertama adalah terkait dengan agama tadi. Yang kedua adalah terkait dengan norma yang berada di masyarakat, yaitu norma sosial, norma hukum ataupun yang lain. Itu termasuk adalah nilai yang kita yakini secara bersama. Terus ada lagi di dalam dunia pendidikan, maka kita dihadapkan pada sebuah norma kebajikan, yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen ya Bapak dan Ibu terkait dengan profil pelajar Pancasila yang harus kita yakini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Alhamdulillah sudah hafal semua Pak. Ya. Nah, itu merupakan sebuah nilai kebajikan yang harus kita tanamkan sesuai dengan peraturan perundangan. Kita sebagai guru, maka nilai kebajikan itu yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran yang bersifat pengetahuan maupun keterampilan. Jadi nilai kebajikan ini banyak sekali, ada hukum, ada apa, tapi yang akan kita tanamkan di sini adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Ahmad Taufik Nur Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK 1 Ambal. Aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Selama melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa sangat termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya pelajari. Nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid. Dalam menjalankan nilai berpihak pada murid, langkah yang saya lakukan adalah membuat suasana kelas yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Selain itu juga dengan memulai pembelajaran dengan pembiasaan baik berupa budaya 5R, yaitu rapi, resik, ringkas, rawat, dan rajin. Budaya kebangsaan yaitu apel pagi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, serta pemanasan. Selain itu juga membuat kesepakatan kelas dan juga menggunakan tes diagnostik untuk menguatkan dan juga mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman murid. Nilai yang berikutnya adalah nilai mandiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan kita untuk selalu belajar sesuai dengan kodrat zaman. Penggunaan teknologi dalam dunia industri dengan adanya revolusi industri 4.0 mewajibkan kita untuk selalu adaptif terhadap pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, berupa perubahan paradigma pendidikan, regulasi pendidikan, sudah semestinya ditanggapi oleh guru dengan adaptasi terhadap ilmu pengetahuannya. Maka kita perlu mengupdate diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, baik luring maupun daring, tanpa harus menunggu perintah. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Setiap rencana atau kegiatan yang dilakukan sebaiknya dapat dievaluasi dan dapat ditingkatkan kualitasnya di kemudian hari. Agar kualitas kegiatan meningkat, maka diperlukan refleksi. Refleksi dapat dilakukan sendiri atau dengan melibatkan pihak lain seperti murid, teman, karyawan, kepala sekolah, penilik sekolah, maupun praktisi yang kompeten dalam bidang pendidikan.
Salah satu nilai reflektif yang sudah dilakukan sekolah kami adalah dengan menggandeng komunitas difabel untuk memberikan pencerahan kepada semua guru dan karyawan tentang bagaimana memperlakukan anak berkebutuhan khusus. Nilai yang berikutnya adalah kolaboratif. Bekerja sama dengan semua pihak adalah hal baik yang dapat dilakukan oleh guru. Misalnya tentang bagaimana membuat modul ajar, perencanaan pembelajaran, atau bagaimana membuat penelitian tindakan kelas maupun best practice. Semua unsur sekolah dan juga pihak luar yang kompeten dalam dunia pendidikan dapat kita jadikan kolaborator dalam upaya meningkatkan pelayanan murid. Yang terakhir adalah nilai inovatif. Setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai calon guru penggerak, kita harus melihat kelebihan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Salah satu inovasi yang dilakukan sekolah kami adalah dengan menggandeng gerakan sekolah menyenangkan untuk penguatan ekosistem sekolah. Sedangkan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Peran menjadi pemimpin pembelajaran dilakukan dengan cara murid disiapkan untuk mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan zamannya. Berikutnya adalah peran mewujudkan kepemimpinan murid dengan mengajak murid untuk bisa berdemokrasi. Salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilihan ketua OSIS SMK Negeri 1 Ambal. Peran berikutnya yaitu menjadi coach bagi guru yang lain bisa dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan pendampingan kepada mahasiswa PPL dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Peran mendorong kolaborasi yang dilakukan salah satunya adalah dengan menggandeng Pintar bersama Daihatsu untuk membuat kelas industri. Dan yang berikutnya adalah peran menggerakkan komunitas praktisi. Ini kami lakukan dengan mengikuti kegiatan MGMP Teknik Kendaraan Ringan baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Selain itu juga kami menerima kunjungan dari beberapa sekolah di Kabupaten Kebumen, Purworejo maupun Wonosobo terkait budaya 5R di SMK Negeri 1 Ambal. Perasaan selama melaksanakan aksi nyata untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak adalah sangat menyenangkan. Bahkan saya mengibaratkan diri seperti anak kecil yang sedang belajar dengan penuh semangat. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari aksi nyata ini adalah bahwa sekolah merupakan lahan yang sangat produktif untuk menumbuhkan budi pekerti anak. Guru sangat berperan di dalamnya. Agar guru mampu lebih optimal dalam menjalankan perannya, guru diharapkan mampu menguasai nilai dan peran guru penggerak. Melalui pendidikan guru penggerak, dititipkan harapan agar pendidikan di Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik. Penerapan ke depan dalam perubahan positif dalam aksi nyata ini, nilai dan peran guru penggerak sudah mulai diimplementasikan di sekolah. Hasilnya dapat dirasakan warga sekolah, terutama rekan guru dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Hidayah sebagai rekan kerja dari Bapak Ahmad Taufik Nur Hidayat. Setelah beliau mengikuti program guru penggerak yang saya amati dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, jadi yang pertama itu menyenangkan, yang kedua metode pembelajaran yang beliau gunakan sekarang menjadi lebih bervariasi, yang ketiga evaluasi yang digunakan juga lebih beragam, dan yang terakhir walaupun pembelajaran dilaksanakan di bengkel yang terbuka, pembelajarannya menjadi lebih maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan bicara terkait dengan keyakinan kelas. Ini Bu Ade selaku guru BK sudah berulang kali, Pak, bagaimana sih ini untuk menerapkan? Karena yang ada di sini adalah peraturan. Oke. Ya, memang ke depan Bapak dan Ibu bahwa kalau peraturan itu cenderung adalah sifatnya dari luar,
Tadi kalau dari luar maka bentuknya adalah mungkin sebuah keterpaksaan. Nah, berangkat dari nilai kebajikan yang kita yakini bersama, maka harapan kedepannya Bapak dan Ibu dalam kelas Bapak Ibu aku, maka di dalam kelas tersebut tidak menggunakan peraturan kelas, tidak menggunakan tata tertib. Nah, kalau kita melihat di YouTube-nya Bu Gubernur kita kemarin di SMA mana ya di Semarang itu sekolahnya biasa Pak kecil, tapi ternyata sudah menerapkan keyakinan kelas. Di Bapak Ganjar Pranowo itu sudah menekankan terkait dengan ini adalah contoh yang bagus. Jadi apa itu sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu nilai kebajikan universal yang kita yakini bersama dan akan kita terapkan dalam pembelajaran. Bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas? Adalah di awal tahun pembelajaran, dimulai ketika kita mulai pembelajaran, maka di sana diharapkan kita membuat keyakinan kelas. Ada banyak format terkait dengan keyakinan kelas, adalah misalkan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Ini format ya, nanti bisa berubah-ubah terkait dengan format. Tapi pada intinya adalah di sini kita akan mengeksplorasi potensi murid dan juga mengeksplorasi terkait dengan nilai kebajikan bersama. Misalkan kalau selama ini kata-katanya tidak boleh menggunakan sepatu berwarna pink, maka kita akan membuat seperti itu kan sepertinya tidak boleh. Kata-kata tidak boleh itu adalah sebuah pemaksaan. Bagaimana kalau kata-katanya dibuat yang positif, misalkan menggunakan sepatu berwarna hitam. Maka di sini kita selalu dari kata-kata pemilihan diksi katanya di kelas juga selalu menggunakan kata-kata yang positif. Nah, tampak seperti atau tidak tampak seperti, nanti Bapak dan Ibu di platform Merdeka Mengajar itu ada formnya, bisa Bapak dan Ibu pelajari bersama. Terus yang berikutnya ini terkait dengan tugas saya dan tugas kamu. Kemarin saya dan Pak Subur sudah mencoba untuk di ruang kelas untuk membuat keyakinan kelas terkait dengan tugas saya. Tugas saya sebagai guru apa sih? Kewajiban saya sebagai guru apa sih? Apa sih yang saya sebagai guru yang tidak boleh diinginkan? Ternyata dari sekian banyak kemarin ada yang rata-rata positif Pak. Ada satu yang negatif, ada dalam tanda petik perlu dicermati bersama, yaitu apa sih yang diinginkan dari Bapak dan Ibu guru? Ternyata jawabannya cukup menyakitkan. Jawabannya adalah jam kosong Pak. Ya, itu kita apresiasi karena itu anak sudah ternyata aku bahagia karena salah satunya itu. Nah, melihat dari itu berarti ada sesuatu yang menurut kami, menurut saya itu belum terpenuhi dari pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena ternyata kebahagiaan adalah jam kosong. Yang diinginkan dari Bapak dan Ibu guru adalah jam kosong. Berarti ada sebuah kebermaknaan atau esensialisasi yang tidak berlangsung dalam pembelajaran. Nah, maka dari itu mari kita belajar bersama-sama baiknya sekarang untuk yang warna kuning pertama kuning dulu ya. Seperti apa? Nah, terkait dengan tadi yang saya sampaikan kasus bahwa anak itu ternyata idola yang paling utama adalah jam kosong, maka di sini kita akan belajar terkait kebutuhan manusia sebelum kita nanti menerapkan ke hal yang lain. Bahwa motif atau
tujuan atau alasan manusia melakukan sesuatu, ya, itu yang pertama adalah untuk survival atau bertahan hidup. Yang kedua adalah love and belonging, yaitu untuk mencari rasa nyaman, dan merasa diterima. Yang ketiga adalah terkait dengan fun, kesenangan. Dan yang keempat adalah terkait dengan freedom atau kebebasan. Dan yang kelima adalah terkait dengan kekuasaan atau power. Nah, jadi kalau kita dalam kelas melihat ada permasalahan, ada sebuah, misalkan ada anak bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka kemungkinan anak tersebut sedang mencari 5 kebutuhan ini. Misalkan ada anak suka membolos atau ada anak suka mengganggu temannya, maka di sini kita sebagai guru untuk bisa mengungkapkan sebenarnya dari 5 kebutuhan ini apa yang belum terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi kok masih belum, berarti ada kebutuhan lain. Nah, maka di sini Bapak dan Ibu guru semuanya untuk bisa pandai-pandai mengungkap apa sih alasan sehingga dia melakukan perbuatan yang melanggar dari keyakinan kelas. Nah, kalau survival itu jarang lah. Hari ini motif manusia untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan survival, berdasarkan bertahan hidup jarang, ya. Tapi yang pertama adalah rasa sayang atau rasa diterima di kelompoknya, terus yang kedua adalah kesenangan, yang berikutnya adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kekuasaan.
manusia dalam berperilaku juga memiliki 3 alasan. Alasan utamanya adalah menghindari hukuman. Nah, ini yang sering kita laksanakan. Anak-anak, kalau tidak melaksanakan ini maka kamu akan menghadapi konsekuensi A, B, C, D. Nah, atau kamu tidak melaksanakan ini maka kamu akan mendapatkan ini. Yaitu adalah bagaimana anak-anak melakukan sesuatu itu dengan cara menghindari hukuman. Pernah saya melihat di film Three Idiots, ada yang suka film Three Idiots, ya. Di sana ternyata salah satunya mengatakan bahwa pendidikan kalau cuma mengajarkan kebiasaan maka itu bukanlah pendidikan, itu hanya pengajaran. Contohnya adalah gajah di sirkus. Apakah dia melaksanakan sesuatu itu berdasarkan dirinya atau dia takut terhadap cambukan? Itu salah satu kata-kata yang masih terngiang di saya. Saya belajar menonton film Three Idiots dari mulai lulus kuliah sampai sekarang masih saya simpan, Pak. Karena maknanya sangat dalam. Ya, boleh Pak. Three Idiots ada seorang anak yang sangat cerdas dan ketemu sama anak-anak yang cerdas tapi tidak di bidang teknik. Dan salah satu kata yang masih teringat di saya adalah tidak hanya dokter dan insinyur yang bisa hidup bahagia. Kelihatannya sederhana, tapi setelah saya memberi makna, ya memang banyak dari kita, bapak dan ibu, untuk memaksakan kehendak bahwa biar anak bahagia itu untuk menjadi dokter atau insinyur. Jadi saya ulangi, motivasi perilaku manusia itu biasanya yang pertama adalah menghindari hukuman. Jadi saya melakukan A karena nanti takut diberi teguran oleh Pak Arif misalkan, atau anak-anak melakukan sesuatu karena takut diberi teguran oleh bapak dan ibu guru. Terus yang berikutnya, motif perilaku manusia adalah untuk memperoleh penghargaan. Ya, ini kalau menghindari hukuman itu cenderung memang sifatnya sementara, tapi kalau memperoleh penghargaan itu sifatnya agak panjang. Tetapi dan ini seringnya kita malah terpacu oleh yang poin yang kedua. Jadi anak-anak dari kecil, kalau kamu bisa menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, maka kamu saya kasih permen 2. Nah sekarang 2 tambah 2 berapa? 1000. Kenapa 1000? Oh, saya pengen dapat permen 1000. Ya. Salah satu karena memang tujuan kita untuk memberi pembelajaran dengan memberikan penghargaan itu pada jangka pendek itu bagus. Reward and punishment, hukuman dan juga penghargaan pada jangka pendek itu bagus. Tetapi dalam jangka panjang itu penghargaan, kalau manusia melakukan segala motif yang dilakukan manusia itu adalah untuk mendapatkan penghargaan, maka ini juga sebagai sebuah kecanduan dan itu melebihi kecanduan narkoba katanya. Kemarin saya pas di shopping Jogja cari-cari buku, Pak. Salah satunya adalah Kecantikan yang Menghukumku. Ya. Bahasanya cukup filosofis, Kecantikan yang Menghukumku. Wah, ternyata saya kemudian nggak tertarik untuk membelinya, Pak. Tapi saya baca belakangnya bahwa ini berawal dari seorang wanita yang diberi anugerah oleh Tuhan itu kecantikan, tetapi ternyata dengan kecantikannya itu malah membuat dia merasa tidak bahagia karena ternyata preferensi laki-laki yang mendekati dia itu adalah karena kecantikannya, bukan karena budi pekerti atau tingkah lakunya. Ini kemarin saya baca, wah ini bagus ini, tapi saya belum minat untuk beli. Ya. Ya. Ya, dan ini banyak sekali kan bahwa ibu kalau artis cantik-cantik ternyata juga banyak yang tidak bahagia. Berarti kebahagiaan itu tidak tergantung dari kecantikan. Nanti Mas Ali beli ya Mas Andre. Oke. Nah, ini yang diharapkan dari kita semua dalam pembelajaran adalah yang poin yang ketiga, yaitu menghargai nilai dan diri sendiri. Ya. Jadi kita melaksanakan sebuah tindakan apapun itu didasarkan dari apa yang kita yakini, dan dari apa yang kita yakini maka ketika kita melaksanakan itu bukanlah sebagai sebuah dorongan dari luar, bukanlah sebagai sebuah keterpaksaan. Kalau misalkan Bu Sodiah ini yang pembelajar yang luar biasa, ya. Kalau ada sebuah materi yang Bu Sodiah tidak pahami terkait dengan bidang tugasnya, saya yakin Bu Sodiah akan belajar bagaimana cara menguasainya. Dengan segala cara, Ibu ya.
ya siap belajar sampai malam, tanya ke orang lain dan sebagainya, mencari referensi, itu adalah dorongannya adalah dari dalam, bahwa itu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kalau sesuatu yang nilainya adalah sebuah kebutuhan, maka kita dalam menjalankannya itu dorongannya dari dalam, dari diri sendiri. Tetapi kalau permasalahan atau segala sesuatu yang sifatnya dari luar, wah saya pengen mendapat penghargaan, saya akan datang tepat waktu setiap hari di sekolah karena saya pengen dianggap disiplin oleh kepala sekolah. Begitu bapak kepala sekolah tidak ada, maka wah ini kesempatan ini, ya. Itu atau mungkin wah saya pengen dianggap disiplin oleh bapak dan ibu guru, maka dalam pembelajaran saya selalu duduk di paling depan, ya. Tetapi begitu bapak dan ibu guru kosong, maka dia adalah pelaku pertama untuk ayo kita keluar dari kelas dan yang lain-lain. Ya, maka dari itu dorongan yang terbaik adalah bagaimana dari dalam. Memang ini susah, saya sendiri dalam melaksanakannya juga sangat susah, tetapi saya yakin dengan belajar bersama-sama dan untuk saling memotivasi, saling memberikan support, maka ini saya yakin akan bisa kita laksanakan ke depan. Yang berikutnya kita akan mempelajari posisi kontrol dari apa yang tadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kita terhadap anak secara terukur atau tidak, maka kita akan melihat posisi kontrol kita. Guru, sekali lagi tadi di awal saya mengatakan memiliki posisi kontrol yang sangat kuat secara dari genggaman tadi, bahwa dia di dalam kelas, walaupun saat ini guru bukanlah sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi di dalam kelas guru memiliki posisi yang sangat kuat untuk menjalankan pembelajaran di dalam kelas. Maka di sini bapak dan ibu guru ketika mengetahui atau melihat murid melakukan kesalahan, maka bapak dan ibu guru akan mengambil tindakan sesuai dengan teori dari Edward Newton Dick sama Ivan Pavlov terkait dengan stimulus respon, bahwa ketika ada aksi maka akan ada reaksi, ketika akan ada pemicu maka akan ada aksi lanjutannya. Dan di sini juga sama, ketika murid melakukan tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau murid melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka guru akan mengambil beberapa posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama biasanya ya ini adalah sebagai penghukum. Ya, posisi penghukum misalkan anak datang terlambat, langsung datang, kamu pasti datang selalu terlambat, kamu kamu selalu seperti ini, maka dari itu kamu, nah itu kita selalu berikan namanya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Dan ini saya sangat yakin di SMA Negeri 1 Ambal sudah sangat minim untuk yang posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Ya, kalau tadi dengan melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum, maka murid di sini biasanya akan cenderung kecewa, akan cenderung ikut marah juga sebenarnya dari mati yang orang telat, mati yang mau dengar orang sekolah daripada lebih dihukum. Ya, itu akan menimbulkan efek berikutnya adalah secara jangka pendeknya dia merasa tidak nyaman. Yang berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Ya, jadi ini secara tidak langsung biasanya ini adalah ibu bapak guru yang biasanya terkait dengan dunia sosial, biasanya mengatakan dengan anak, kok kamu melakukan itu? Apa kamu tidak menghormati bapak dan ibu? Padahal bapak dan ibu di sini sudah berusaha agar kamu permasalahan kamu ditutupi. Ternyata kamu membuat seperti ini, kamu buat kecewa ibu deh, kamu buat kecewa bapak deh. Ya, kata-kata seperti itu mungkin dalam jangka pendeknya akan membuat anak merasa untuk memperbaiki, tapi dalam jangka panjang anak-anak dengan dibuat merasa bahwa dia adalah sebagai orang yang bersalah, jangka panjangnya ini berbahaya karena anak-anak nanti akan merasa minder. Anak-anak nanti akan merasa kurang percaya diri. Anak-anak nanti merasa bahwa dia adalah sebagai seorang pribadi yang gagal di lingkungannya. Saya pribadi pernah merasa sebagai seorang yang gagal di lingkungan saya. Dan itu untuk dalam artian untuk sembuh dari merasa gagal itu sangat lama.
Iya, saya selama kuliah Pak itu nggak pernah ketemu teman SMA Pak, karena saya malu Pak. Iya, 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 selama 4 tahun kuliah saya nggak pernah ketemu teman SMA satu kali pun. Iya, karena saya merasa gagal waktu itu. Dan itu ternyata membuka karena waktu itu memang di sekolah sebagai siswa harus lulus di kuliah di sini. Dan ternyata ada beberapa hal menyebabkan saya kuliah tidak sesuai dengan keinginan bapak dan ibu guru di SMA. Dari bapak dan ibu guru SMA, ekspektasi saya adalah kamu harus A. Ternyata saya mempunyai pilihan yang lain yang tidak seperti apa yang mereka sampaikan. Akhirnya selama 4 tahun kuliah saya itu nggak pernah ketemu teman SMA satu kali pun. Ya. Gak pernah. Ya, itu saya merasa bahwa saya sebagai pribadi yang gagal. Oke. Dan itu saya pernah merasakan dan itu memang efeknya sangat lama untuk bisa menyembuhkannya. Oke. Yang berikutnya adalah posisi teman dan ini yang saya lihat paling banyak di SMA Negeri 1 Ambal. Jadi dalam ketika murid ada permasalahan maka kita mendekatinya adalah sebagai teman. Dalam jangka pendek Bapak dan Ibu kita mendekati sebagai teman itu adalah baik. Tetapi dalam jangka panjang kalau misalkan ada permasalahan pada anak itu, maka anak itu akan memiliki ketergantungan untuk menyelesaikan pada guru yang dianggap teman. Ya. Misalkan ada anak aktif di organisasi A, dekatnya dengan guru yang mengambilnya di sana karena di sana gurunya adalah mengambil posisi sebagai teman. Ketika ada permasalahan diingatkan oleh guru yang lain atau diberikan masukan oleh guru yang lain, maka dia cenderung untuk tidak mengindahkan atau malah mungkin mengabaikan karena yang dia percaya, yang dia yakini bisa menyelesaikan permasalahan itu adalah guru yang terbiasa sebagai teman. Dan ini saya melihat ini di SMK Negeri 1 Ambal ini yang paling banyak karena saya sangat melihat Bapak dan Ibu sangat intens terhadap anak-anak. Oke. Pada posisi tertentu sangat baik, bagus, tapi dalam posisi tertentu maka kita perlu melakukan ada sebuah perubahan. Yang berikutnya adalah ini sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini adalah STP 2 kawan. Iya. Pemantau. Kamu melanggar aturan ini ya, maka kamu konsekuensinya ini. Kamu poinnya ini ya. Maka kalau yang pemantau itu cenderung untuk melihatnya adalah dari sisi aturan dan konsekuensi dan konsekuensi. Jadi kalau misalkan berangkat terlambat maka dia akan mendapatkan konsekuensi A. Berkatanya ini biasanya normal di pembelajaran dan saya selalu guru produktif juga sering melakukan itu Pak. Paling mudah itu adalah memantau. Jadi karena aturannya atau keyakinan kelasnya sudah dibuat. Tinggal kalau salah ya udah kita tinggal memberikan acuan, oh kamu salah, itu saja. Nah ini untuk yang memantau ini efeknya biasa saja, netral, jadi tidak memberikan efek cedera, juga tidak memberikan efek cedera, buat rasa yang dimiliki oleh siswa. Sementara yang terakhir ini adalah kontrol sebagai manajer. Wah, ini yang paling tinggi ya, kontrol sebagai manajer. Nah, untuk kontrol sebagai manajer maka dia akan menjalankan tadi yang sudah dipelajari yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi, kita akan belajar. Aduh, mohon maaf di drive saya ini. Saya bagi di sebentar ya ada ini. Ya, jadi tadi akan saya bagi terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita akan belajar bersama di sini. Oke. Jadi ada 3 tindakan kita dari tadi posisi kontrol kita terhadap anak diidentitaskan menjadi 3 yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Khusus untuk yang restitusi kita abaikan terlebih dahulu. Kita akan belajar terkait dengan hukuman ataupun konsekuensi. Sudah saya bagikan. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sementara konsekuensi adalah hanya sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, sementara konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek.
dan untuk hukuman adalah korban mendapatkan keadilan, dan untuk konsekuensi itu tidak ada korbannya. Dan selanjutnya silakan nanti Bapak dan Ibu pelajari di drive, nanti insya Allah akan saya berikan. Selanjutnya kita belajar terkait apa itu hukuman atau itu konsekuensi dengan permainan sedikit ya Bapak dan Ibu. Tolong, ini ada permasalahan. Misalkan mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Karena terlambat di sekolah, karena terlambat di sekolah, maka saya disuruh mencatat 100 kali dalam buku untuk tulisan adalah saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak dan Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ternyata itu adalah konsekuensi Bapak dan Ibu. Ya, kamu oke. Ya, yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket di sekolah karena terlambat di sekolah. Wah, pintar. Yang berikutnya adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, oke. Yang berikutnya adalah murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ayo hukuman. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Wah, ya nanti kita pelajari ya. Murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman. Berdiri di depan kelas. Hukuman. Kita lagi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Oh, berlangsung ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, oke. Duduk di bangku pinggir lapangan dan ada jam istirahat dijadikan bermain cepat oleh guru piket karena di tempat saat bermain di lapangan. Konsekuensi, pintar. Terlambat dari pembelajaran dari 15 menit. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya karena ini pelajarannya olahraga. Membersihkan WC karena mematahkan mesin lawannya. Ya. Iya. Ini adalah hukuman. Kenapa dinamakan salah satu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Adalah kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang disepakati terlebih dahulu Bapak dan Ibu ya. Kalau hukuman kan tidak disepakati, misalnya kaitan antara membersihkan WC dengan pematahan. Iya. Itu tidak ada Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan anak, dan ketika anak kembali dalam komunitas atau lingkungannya, dia bisa dikembali dengan posisi yang lebih kuat. Jadi anak ketika sudah melakukan kesalahan, biasanya dia anak akan kembali ke lingkungan atau komunitasnya, dia dalam posisinya adalah sebagai orang yang lemah. Ya, kalau orang sebagai orang lemah, maka biasanya dia akan minder, akan merasa mudah emosi, ya malu, ya, dan yang lain-lain. Maka sebaiknya ketika anak melakukan permasalahan, sebaiknya kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Langkah yang pertama, ini sisi yang pertama, ini ini disampaikan oleh dari Negoser ya. Namanya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu misalkan anak melakukan kesalahan, dalam posisi anak berbuat salah, siapapun orang yang berbuat salah itu pasti dirinya merasa bersalah ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan juga memiliki keyakinan bahwa ketika melakukan kesalahan apapun, sekecil apapun, maka kita akan merasa bersalah. Dan ketika dalam anak merasa bersalah, maka di sini yang pertama dilakukan adalah dengan menstabilkan identitas. Kata-katanya dengan mengungkap motif, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah dengan validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah?
Ya, itu dengan cara misalnya kita mengungkapkan kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di sini meyakinkan bahwa anak itu setelah kita stabilkan identitasnya, kita meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan atau melanggar keyakinan yang kita yakini bersama. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misalkan dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi seperti apa, atau bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi bukan kamu harus seperti ini, bukan, tetapi bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan ini. Oke? Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu, perkenankan saya Ahmad Taufik Nur Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Ambal Kabupaten Kebumen, akan menyampaikan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif yang akan saya bawakan yaitu terkait dengan praktik segitiga restitusi di sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah langkah menstabilkan identitas. Langkah kedua yaitu langkah validasi tindakan yang salah. Sementara langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi Bapak lihat kamu dengan cara praktek bisa selesai cepat sekali. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Apakah kamu yakin dengan cara praktek tadi kamu sudah sesuai dengan SOP terkait dengan pemeriksaan komponen pada kendaraan motor? Maaf Pak, sebenarnya tadi ada satu SOP yang saya kerjakan. Saya memasang akta ini saya tidak sesuai dengan aturan saat prakteknya. Kenapa? Ada masalah? Atau kamu belum memahami materi yang sudah Bapak ajarkan kemarin? Bukan Pak, saya sebenarnya sudah paham, tapi saya terburu-buru ingin ke perpustakaan karena saya sudah ada janji sama teman. Ya, kita sebagai manusia memang harus selalu menepati janji, apalagi pada teman. Bapak tentunya juga kayak gitu. Iya Pak. Tapi apakah dengan meninggalkan pekerjaan saat pembelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sangat tidak sesuai Pak. Menurut kamu keyakinan kelas kita mana yang belum bisa kamu tunjukkan? Yang bertanggung jawab sih. Nah, menurut kamu bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Saya akan bongkar ulang dan memasang timing jahit sesuai dengan SOP yang ada Pak. Urusan dengan teman nanti saya akan selesaikan dengan mengatur ulang jadwal pertemuannya. Baik, itu yang bisa kamu lakukan. Lalu, apakah besok akan ada masalah lagi yang seperti ini? Tidak Pak, saya akan kebanyakan profesional sesuai dengan kesepakatan kelas pengganti. Saya akan melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan SOP yang ada Pak. Terima kasih
bukan korporat organisasi, tapi sengaja punya dengan transmisi Pak. Gitu ya. Memang kadang-kadang melakukan pekerjaan kita sering melakukan keteledoran. Banyak sekali keteledoran dalam pekerjaan di dunia otomotif, bukan? Kamu tahu kan? Iya Pak, seperti di materi kesehatan dan keselamatan kerja kan Pak. Ya, terima kasih kamu masih mengingat materi K3. Tapi kamu tahu kan akibat dari kejadian ini kamu sekarang dalam masalah? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari win-win solution. Iya Pak, terima kasih banyak. Sekarang kita bicarakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang membutuhkan? Bertanggung jawab Pak. Bagus, masih ingat keyakinan kelas kita. Dengan membalikan buku perpustakaan dalam keadaan rusak dan kotor, apakah kamu termasuk bertanggung jawab? Tidak. Memang kamu mengotori buku tersebut dengan pembelajaran praktik. Tapi kamu ingat, mungkin ada prosedur yang tidak kamu lakukan. Iya Pak, seharusnya saya meletakkan buku-buku di meja tidak di lantai. Nah, kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk menjalankan keyakinan kelas kita itu bisa seperti apa? Baik Pak, yang pertama saya akan bertanggung jawab mengembalikan buku perpustakaan dalam keadaan bersih. Yang kedua saya berjanji akan melaksanakan praktik sesuai dengan SOP yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Holil dari kelas 11 TKRO 4. Setelah saya mempelajari materi restitusi dari Pak Taufik, saya paham bagaimana caranya menyelesaikan masalah tanpa menghukum, tanpa membuat anak minder, tanpa membuat anak merasa bersalah. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita membuat kesalahan itu seperti tantangan, jadi kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah kita bahas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan? Cukup? Cukup, oke. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan bisa kita di WA saja. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.